KPK mengungkap ada uang jatah bulanan bagi Oknum Direktorat Jenderal Bea Cukai, DJBC, dalam kasus suap importasi barang. Uang itu diberikan oleh pihak dari PT Blue Air, BR, miliaran rupiah. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa PT Blue Air memberikan uang ke pihak Bea Cukai atas pengkondisian agar barang yang dibawanya tak dicek. Pemberian uang pun diberikan sejak Desember 2025 hingga Februari 2026. Setelah terjadi pengondisian jalur merah tersebut, terjadi beberapa kali pertemuan dan penyerahan uang dari pihak PT BR kepada oknum di DJBC dalam periode Desember 2025 sampai dengan Februari 2026 di sejumlah lokasi, kata Asep dalam konferensi pers di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis, 5 Februari 2026, malam. Bahwa penerimaan uang ini juga dilakukan secara rutin setiap bulan sebagai jatah bagi para oknum di DJBC, tambahnya. Sementara itu jubir KPK Budi Prasetyo menambahkan, jatah bulanan itu sebesar 7 miliar rupiah. KPK pun masih menelusuri peran-peran pihak lainnya. Diduga jatah bulanan itu mencapai sekitar 7 miliar rupiah. Ini masih akan terus didalami, oleh karena itu kami tidak berhenti di pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, kata Budi. Budi mengatakan barang-barang yang dimasukkan oleh PT Blue Air dalam kasus ini tidak dicek oleh petugas Bea Cukai. PT Blue Air sendiri adalah penghubung antara importir dengan Bea Cukai. Jadi PT BR ini istilahnya apa? Forwarder ya? Jadi kayak jembatan gitu ya antara importir. Jadi importir dia mengimpor barang apa saja begitu. Mereka butuh jasa sebagai itu. Forwarder itu untuk mengurus ke Bea Cukai gitu ya. Nah itu menggunakan jasa dari PT BR. Sehingga barangnya beragam, sebutnya. Kasus ini berawal saat terjadinya kesepakatan jahat antara Orlando, ORL, Sisprian Subiaksono, SIS, John Field, JF, Andri, N, dan Dedi Kurniawan, DK, pada Oktober 2025. Permufakatan itu berkaitan dengan mengatur perencanaan jalur importasi barang yang akan masuk Indonesia. Para tersangka dari Bea Cukai ini melakukan pengondisian agar barang-barang yang dibawa oleh PT Blue Air, PT BR, tidak melalui pemeriksaan fisik. Dari pengkondisian itu, pihak dari Bea Cukai mendapat uang dari PT BR. Dengan pengondisian tersebut, barang-barang yang dibawa oleh PT BR diduga tidak melalui pemeriksaan fisik. Sehingga barang-barang yang diduga palsu, KW dan ilegal bisa masuk ke Indonesia tanpa pengecekan oleh petugas Bea Cukai, jelas Asep. Satu Rizal, RZL. Selaku Direktur Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, P2 DJBC, periode 2024 sampai Januari 2026. 2 Sisprian Subiaksono, SIS, selaku Kepala Subdirektorat Intelijen Penindakan dan Penyidikan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kasubdit Intel P2 DJBC. 3 Orlando, ORL, selaku Kepala Seksi Intelijen Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Kasih Intel DJBC. 4 John Field, JF, selaku pemilik PT Blue Air. 5 Andri, N, selaku Ketua Tim Dokumen Importasi PT Blue Air. 6. Dedi Kurniawan, DK, selaku Manajer Operasional PT Blue Air.